Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kita di hari ini. Dan kita masuk acara ibadah. Sebelum kita masuk ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa mulai. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan Bimbing Kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian ini kuduskanlah pada tiap orang, Roh-Mu berikanlah segala kesusahan, Tuhan jauhkanlah sabar serta taat, kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan lewat nyanyian rohani kita, rohani metodis nomor 9 ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan yang beri kesukaan, hormat-Mu kami nyanyikan ketika masuk rumah-Mu, Tuhan sertai umat-Mu. Sepanjang hari kami memohon berkat kasih-Mu selama hidupku ya Tuhan, setiaku ku janjikan. Amin. Saudara-saudara kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Maha Kuasa.
Bapa yang di sorga, dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Marilah kita secara bersama-sama menyampaikan doa permohonan pengampunan dosa kita. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan kerendahan hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Inilah firman Tuhan buat kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu, mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai responsoria di minggu kita hari ini yang diambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Mari kita sama-sama membacakannya. Kami nanti di ayat 8, selanjutnya Bapak dan Ibu sampai dengan ayat 20 kita bersama-sama. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh
api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kami setia daripadaku. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan orang seiman kita di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan Rasul kita, aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Rohul Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi nyanyian rohani metodis nomor 40 ayat 1 sampai 2. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya.
dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa, kan lenyaplah manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini atau pendahuluan khotbah yang dibawakan hamba Tuhan nanti untuk kita yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memiknah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, karena Allah tetap menaati dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang selalu mengerjakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat buat kita, tanggal 17 hari Minggu, kebaktian sekolah minggu, masuk pukul 8 WIB
Kebaktian dewasa masuk jam 10 WIB. Demikian juga hari Kamis kita masuk acara kenaikan hari Tuhan Yesus Kristus masuk jam 10. Dan kebaktian berlangsung dari gereja ini. Yang berulang tahun mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu untuk kita semua. Dan kita selalu berdoa untuk mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih. Demikian warta jemaat buat kita semuanya. Amin. Dua syafaat yang dibawakan Inang Esbur Celaban SPD. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, setia jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Datang Juru Selamat, berkatilah. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang sudah kami terima. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami tahu Tuhan, begitu baiknya Bapa kepada kami, di mana Tuhan selalu mencukupkan yang perlu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan selalu mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami Bapa pada saat ini dapat berkumpul di rumah-Mu yang sudah kami sucikan ini, memuji memuliakan nama-Mu, bermohon kepada-Mu Bapa. Terlebih Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan berita kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Tolong Tuhan, berikan pengertian kepada kami, berikan akal budi kebaikan kepada kami Bapa. Pengetahuan Bapa, agar berita kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Pada saat ini Bapa, kami bermohon kepada-Mu, kepada jemaat-Mu Bapa, yang tidak dapat bersekutu dengan kami pada saat ini di rumah-Mu ini. Karena penyakit Bapa yang opname, baik Tuhan dalam pemulihan, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu yang sudah ada tertera di buletin kami, maupun yang tidak ada Tuhan. Kami tahu Bapa yang baik, tabib dari segala tabib, segala sesuatu yang perlu di dalam kehidupan kami, Tuhan akan memberikan kepada kami. Kalau kami selalu menyerahkan diri kami kepada-Mu. Tuhan, pada saat ini kami bermohon kepada-Mu Tuhan, kepada orang-orang tua kami yang sudah Tuhan berikan usia indah. Tolong Tuhan, tambahkan kesehatan kepada mereka, hikmat bijaksana yang dari-Mu Tuhan, agar mereka selalu berhikmat dalam menjalani hidupnya. Begitu juga Tuhan, atas berkat dan kasih karunia yang telah Bapak berikan kepada kami, keluarga lepas keluarga, anak-anak yang sudah Bapak titipkan kepada kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, agar anak-anak yang telah Bapak berikan kepada kami, mulai dari balita sampai kepada anak kami yang menantikan jodoh, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, agar pertumbuhan mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bermohon kepada-Mu Bapa,
bentuklah anak-anak kami itu sesuai dengan bejana-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan anak-anak yang baik kepada kami, yang berakal budi yang baik, yang selalu menjalankan firman-Mu, selalu mendengarkan firman-Mu di dalam menjalani hidupnya ini. Tuhan, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu Bapa, pelayan-pelayan gereja-Mu maupun Tuhan di lokal, di pimpinan jemaat kami Tuhan. Tolong Tuhan berikan kepada kami Bapa hikmat bijaksana, damai sejahtera Bapa, agar kami menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Apa Tuhan yang akan dilaksanakan di gereja kami, khususnya GMI Manna Helvetia. Tuhan tahu di mana kami Tuhan sedang melaksanakan pembangunan sekarang. Ini adalah rencana kami Tuhan, yang menentukannya hanya Tuhan saja. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, agar pembangunan di gereja kami ini, biarpun Tuhan terjadi yang tidak kami sukai Tuhan dalam menjalani hidup kami ini, kami percaya Tuhan akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang kami terima, di mana Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Kami Tuhan sekarang ini kadang khawatir Tuhan, di mana pengaruh virus corona di negara kami ini Tuhan, di dunia Tuhan. Kami yakin dan percaya itu hanyalah cobaan Tuhan untuk kami, di mana Tuhan mengingatkan kami sebagai warga di dunia ini Tuhan, agar kami selalu mendekatkan diri kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan menjauhkan virus-virus corona yang mengkhawatirkan diri kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan nama-Mu Bapa. Yakin dan percaya kami Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, virus corona akan berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong Tuhan, tolong Bapa, berikan keteguhan kepada kami, berikan Tuhan kekuatan kepada kami, agar kami Tuhan selalu berserah diri kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kesehatan kepada kami di dalam melewati permasalahan ini Tuhan. Secara khusus negara kami, negara Republik Indonesia Bapa, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, karena sangat terpengaruh dengan pengaruh ekonomi di negara kami ini Tuhan. Ada banyak Tuhan saudara-saudara kami yang tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Tolong Tuhan campur tangan dalam menjalani hidup kami ini, agar kami Tuhan selalu berserah diri kepada-Mu. Kami bermohon kepada-Mu Bapa, Tuhan akan memberikan kesehatan kepada kami, menjauhkan virus-virus corona Tuhan yang tidak kami kehendaki. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kami ini dengan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, berikan Tuhan kekuatan kepada pemerintah-pemerintah kami, mulai dari pemerintah terkecil sampai Bapak kami Presiden Tuhan, agar berjalan dengan hikmat bijaksana mereka Tuhan dalam menjalankan roda kepemerintahan di negara kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, virus corona Tuhan akan menjauhkan itu dari kami, dan Tuhan akan memberikan kesehatan kepada kami. Secara khusus Bapa, jemaat kami GMI Manna Helvetia akan tekun selalu berdoa kepadamu dan hanya mengandalkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, virus corona akan jauh dari kami. Kami yakin Tuhan akan menjawab doa-doa kami ini indah pada waktunya. Ini adalah Tuhan, kami yakini hanya teguran manis kepada kami, agar kami selalu berserah diri kepadamu. Kami yakin dan percaya, karena kami selalu mengandalkan nama-Mu di dalam menjalani hidup kami ini. Tuhan akan mencukupkan
yang perlu untuk kami dalam menjalani hidup kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami minta daripadamu, apa yang kami mohon daripadamu, Tuhan akan memberikan kepada kami. Terpuji, termulialah namamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita kumpulkan, saya bacakan dulu firman Tuhan untuk kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Amin. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Aku bagai tanah rurut, kurang air hayat. Sayanglah padaku, berilah air hayat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dengan nyanyian mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Hinang Pendeta. Kita bernyanyi dari buku nyanyi rohani metodis nomor 92 ayat 1 dan ayat 2. Kasih Bapa terang bersinar dari surga selamanya. Kini kita diperintahnya jadi terang dunia. Biarlah terangmu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Dunia bagai malam yang gelap, ombak laut menghancurkan. Umat Tuhan merindukan terang surgawi bersinar.
biarlah terang-Mu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Marilah kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon supaya kuasa Roh Kudus-Mu, sumber kebenaran, sumber damai sejahtera, yang melebihi segala hikmat dan pemikiran manusia, itulah yang tinggal tetap di dalam hidup kami, di dalam mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaannya yang sempurna untuk setiap perjalanan kehidupan kita, yang masih memberikan kita kesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada hari Kamis yang lalu baru saja kita bersama-sama melakukan doa lintas agama. Kita bersyukur sebagai umat manusia yang ada di muka bumi ini, kita punya pergumulan dan kepercayaan yang sama bahwa dalam situasi menghadapi wabah pandemik COVID-19 ini, tidak ada kekuatan yang kita miliki selain daripada Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu sebabnya kita tidak pernah berhenti dan tidak pernah ragu percaya kepada kuat kuasanya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Saya membacakannya untuk kita bersama-sama. Jemaat yang terkasih, mari membaca masing-masing di rumah kita masing-masing. Mari kita memulainya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya baca sekali lagi ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Mengasihi Bapa berarti memegang dan melakukan perintahnya. Jadi tema firman Tuhan pada minggu ini diambil pada dari ayat 21 tadi. Mengasihi Bapa, memegang dan melakukan perintahnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada pepatah orang Batak mengatakan, dang matutung pamangata mandokon api. Lidah kita tidak akan terbakar ketika kita hanya untuk mengucapkan api. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada banyak orang menyatakan mengasihi, saya mau katakan mengasihi, kasih adalah kata kerja, bukan pasif. Kasih adalah kata kerja yang harus dikerjakan. Kalau kita mengasihi, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, aku tidak butuh janji-janji, tapi aku mau bukti. Jadi mengasihi dikatakan pada bahagian ini bicara tentang bukti. Sesungguhnya teks ini merupakan lanjutan dari firman Tuhan. Pada minggu lalu tentu kita masih ingat. Tujuan dari percakapan ini adalah Yesus dan murid-muridnya ketika murid-muridnya sedang dalam keadaan gelisah. Ingat, minggu lalu kita mendengar Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. Lalu pada bahagian ini lanjutannya Yesus katakan, apa yang menjadi jaminan membuat hatiku dan hatimu tidak gelisah? Apa yang harus kita miliki? Apa jaminan yang kita punya untuk membuat hatiku dan hati jemaat sekalian, hati pendengar semua tidak gelisah? Yesus katakan pada bahagian ini, sesungguhnya adalah karena Dia memberikan Roh-Nya yang kudus. Dia memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian. Menarik sekali, ayat ini dimulai pada ayat 15 dengan kata jikalau. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tentu kita paham apa yang dimaksud dengan jikalau. Jikalau kamu mengasihi aku, artinya apa? Tentu pada bahagian orang-orang yang mendengar pada saat itu ada yang tidak mengasihi Dia. Kalau kamu mengasihi aku, tentu Yesus mau ada buktinya. Yesus mau supaya kita memperlihatkan apa buktinya kita mengasihi Dia. Jadi kalau dikatakan jikalau kamu mengasihi aku, dikatakan kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, menuruti segala perintahku, menuruti segala perintah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin ketika situasi aman-aman saja, ketika situasi kita dalam kondisi nyaman, mungkin tidak terlalu sulit bagi kita menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Sekarang, perintah apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Yesus? Menuruti perintah Yesus pada bahagian ini perlu kita pahami bersama. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, perintah Yesus adalah ketika kita mampu mengasihi orang yang membenci kita. Perintah Yesus adalah ketika kita mampu mengasihi orang yang menyakiti kita. Mengasihi, memberikan pengampunan, memaafkan orang lain yang telah mengkhianati kita. Itu perintah Yesus. Itu salah satu dari bahagian perintah Yesus. Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal yang sama. Perintah Yesus yang pada bahagian ini yang pertama adalah mengingatkan kita bahwa ketika kita mengatakan kita mengasihi Yesus, artinya mengasihi bukan supaya kita dikasihi, tapi mengasihi adalah karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Jadi mengasihi adalah merupakan kewajiban kita. Mengasihi yang dimaksud adalah mengasihi yang tanpa syarat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sesungguhnya dalam praktek kehidupan kita bersama, kasih model apa yang kita sering lakukan?
Kasih model apa yang sering kita lakukan? Bukankah terlalu sering orang Kristen mengasihi hanya sebatas orang yang mengasihi? Lalu bagaimana selanjutnya perintah daripada Yesus? Memahami keadaan kebenaran daripada firman Tuhan untuk melakukannya dengan benar juga. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita merenungkan dalam situasi wabah COVID-19 ini. Saudara, Allah adalah Allah yang maha kasih. Kita mengenal Dia adalah Allah yang maha kasih. Allah adalah Allah yang berkuasa atas langit, bumi dan segala ciptaannya. Tapi mengapa masih ada penderitaan? Mengapa Ia membiarkan penderitaan ini? Mengapa Dia masih membiarkan wabah COVID-19 ini berkepanjangan, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepadanya, tentu kita tidak punya pertanyaan yang seperti itu lagi. Sesungguhnya memang Allah adalah maha kasih, yes. Allah adalah penguasa, yes. Tapi yang ketiga yang kita harus katakan, bagaimana aku menghadapi situasi penderitaan ini? Bagaimana aku memandang, bagaimana aku melihat, bagaimana aku menghadapinya? Karena Allah, aku percaya, tidak pernah meninggalkanku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah perbedaan dari orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Jadi sekali lagi, mengasihi Tuhan, kita dikatakan harus memegang dan melakukan perintahnya. Perintah yang bagaimana? Perintah yang melakukan mengasihi siapa saja tanpa harus mengharapkan untuk dikasihi. Karena mengasihi adalah kewajiban dari setiap kita. Perintah daripada Allah adalah setiap orang yang percaya mengenal Dia dengan benar. Mengenal yang bagaimana? Jadi tidak lagi mempertanyakan kemahakuasaan Allah. Ketika penderitaan datang silih berganti. Tetapi yang kita katakan, Tuhan berikan aku hikmat menghadapi penderitaan ini. Tanpa mempertanyakan kemahakuasaannya. Itulah tanda orang yang mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana caranya kita bisa melakukan itu? Saudara-saudara perhatikan. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita. Hanya orang yang memiliki yang Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya yang bisa melakukan perintah Allah. Saya ulang sekali lagi. Kalau orang percaya kepada Allah hanya sebatas kata-kata, tapi Roh Allah tidak tinggal di dalam hidupnya, dia tidak akan mampu melakukan perintah Allah. Tetapi ketika kita percaya kepadanya, ketika kita percaya dan Roh Allah tinggal di dalam hati kita, itulah yang akan memampukan kita melakukan pekerjaannya. Saudara-saudara, jadi tidak ada istilah yang mengatakan aku tidak kuat. Tidak ada istilah yang mengatakan terlalu berat penderitaan ini, aku tidak mampu. Yesus memberikan kepastian. Roh Kudus yang akan memampukanmu untuk menghadapinya. Jadi sederhana sebenarnya. Bagaimana kita memahami? Apakah benar-benar Roh Kudus ada tinggal di dalam hati saya dan saudara? Apakah benar-benar bahwa Roh Kudus ada tinggal di dalam hati kita? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, tentu pasti kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya Allah. Berikutnya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Mengasihi Bapa, memegang dan melakukan perintahnya, artinya demikian. Ketika lidah kita mengaku, tentu berbanding lurus orang percaya kepadanya dengan perbuatannya. Berbanding lurus apa yang diucapkan, berbanding lurus apa yang dikatakan kepercayaan orang dengan perbuatannya. Jadi saudara-saudara, jadi sejalan.
sejalan apa yang dia katakan, apa yang dia percaya dengan apa yang dilakukannya harus berbanding lurus. Bisa kira-kira kita melihat apakah kita ini bahagian dari orang yang percaya kepada Bapa? Bisa kira-kira kita melihat, merenungkan, mengintrospeksi diri. Apakah kita ini bahagian orang-orang yang mengasihi Bapa? Saudara-saudara, mengasihi Dia sekali lagi, memegang dan melakukan perintahnya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita seorang pun untuk mengatakan aku tidak mampu. Aku tidak bisa. Bukan tidak mampu, bukan tidak bisa. Biasanya kita tidak mau. Saudara, perhatikan, masih ingat kita ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, tanda kehadiran Roh Kudus, ada burung merpati. Ada hinggap burung merpati. Dan pada saat itu suara terdengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus itu datang, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika Roh Kudus itu datang, maka Allah memproklamirkan, inilah dia anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Roh Kudus seumpama seperti burung merpati yang hinggap itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itu artinya tidak selamanya Roh Kudus itu tinggal di hati orang yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Bapa. Saya ulang. Tidak selamanya orang yang mengaku percaya kepada Bapa, mengaku percaya kepada Bapa dengan kata-katanya, Roh Kudus ada tinggal di dalam hatinya. Tidak. Tapi orang yang percaya kepada Bapa, orang yang Roh Kudus tinggal di dalam hatinya, pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Saudara-saudara, ada orang bisa berbuat baik, jangan terkecoh. Bukan karena dipimpin Roh Kudus. Saudara, apa bedanya? Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, perbuatan baik yang dia lakukan tidak pernah dia buat untuk memuliakan dirinya. Tidak pernah dia berharap itu menjadi sebuah pujian bagi dirinya. Sekali lagi, orang yang di dalam hidupnya tinggal kuasa Roh Kudus, dia akan melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang tanpa musiman. Perbuatan baik yang tanpa harus mendapatkan pujian. Tapi perbuatan baik yang merupakan kewajiban. Mengasihi Allah harus melakukan misi Allah. Itu yang terakhir. Sama seperti Yesus melakukan misi Bapa di muka bumi ini. Saudara, mengasihi Bapa berarti kita melakukan misinya Yesus di muka bumi ini. Sekali-kali kita perlu juga merenungkan. Kita mau tanya dulu Tuhan, untuk apa sih kau ciptakan aku sebagai manusia di muka bumi ini? Untuk apa? Sekali-kali kita bertanya. Saudara, tidak ada yang kebetulan Allah ciptakan di muka bumi ini. Tentu dia sudah punya rencana. Oleh sebab itu ketika dia menjadikan kita, ketika dia menciptakan saya dan saudara, tugasnya saya dan saudara adalah melakukan misinya Tuhan di muka bumi ini. Apa misinya Tuhan? Tentu bertanggung jawab untuk seisi apa yang Allah sudah berikan. Bukan hanya mengasihi sesama manusia, tetapi mengasihi seluruh alam yang Allah telah ciptakan ini. Dengan merawatnya, dengan menjaganya, dengan sebaik-baiknya. Itu buktinya kita mengasihi Allah. Sekali lagi, apakah saudara-saudara mengasihi Bapa di sorga? Jikalau mengasihi Bapa, dikatakan dia akan memegang dan melakukan perintah Bapa. Amin. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu yang telah kami rasakan berbicara di tengah-tengah kami. Bahwa sesungguhnya Engkau telah memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus sebagai sumber damai sejahtera. Roh Kudus yang memimpin kami untuk melakukan perintah-perintah-Mu.
Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk terus melakukan misi Allah di muka bumi ini. Roh Kudus yang akan memimpin kami memahami perjalanan hidup kami ini. Meski di tengah situasi penderitaan sekalipun, kami tetap percaya bahwa Allah memampukan kami menghadapinya. Terima kasih untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus biarlah tinggal tetap di hati kami, di dalam rumah tangga kami, sehingga hidup kami penuh dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 75 ayat 1 dan ayat 3. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam sorga mulia nama kita tertera. Asal kita ditebus pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Doksologi kepada Allah beri budi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Lakukanlah kebenaran firman-Nya dengan mengandalkan berkat-Nya, maka terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang memelihara, yang memberkati, yang memberikanmu damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya.
Amin. 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 Jemaat kami persilakan duduk. Kita bersaat teduh. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya mau mengingatkan kembali, jangan lupa bahwa pada hari Kamis 21 Mei 2020 kita akan melaksanakan ibadah bersama, ibadah peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Jadi mari kita beribadah masing-masing di rumah kita melalui rekaman YouTube GMI Mana Helvetia. Demikian kami sampaikan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.